Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turha Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kamu mendapatkan informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Bagaimana suasana hati kalian menerima surat cinta tengah semester, berbunga-bunga atau bermuram durja? Apapun hasil yang kalian dapatkan, semoga bisa digunakan untuk berbenah lebih baik lagi di akhir semester. Amin. Pemirsa yang baik hati, September kemarin, salah satu siswa Klanfas VNJ dari kelas 12 mengharumkan nama sekolah di ajang Duta Lalu Lintas Mahameru, Jawa Timur. Gimana sih cerita kerennya? Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah buat Karinda Bayina. Nah, halo Kak. Halo. Biar kita makin dekat, kita kenalan dulu ya sama Karinda. Boleh. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oh iya Karinda dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 12-2. Oh, kelas 12-2. Apa aja sih kesibukannya Karinda sekarang? Untuk saat ini aku lagi sibuk mempersiapkan UTBK. UTBK kan masih tahun depan ya Kak? Persiapannya udah mulai dari sekarang? Betul banget, harus disiapkan dari sekarang. Oke. Ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Nah, kita akan kenalan lebih serius nih dengan Karinda. Karinda SMP-nya SD dari mana nih? Kalau aku SD-nya dari Al-Falah As-Salam. Al-Falah As-Salam di Sidoarjo. Betul, di daerah Tropodo. Kalau SMP-nya? SMP-nya di Al-Falah juga, di Al-Falah Delta Sari. Oh, lah terus kenapa kok SMA-nya milih di sini? Kalau dari yang aku cari tahu mengenai SMA Hadijah sendiri itu bagus banget. Dan aku tuh juga cari tahu di website, terus itu Instagram, media sosial lainnya mengenai SMA Hadijah yang lingkungannya luar biasa asri banget. Aku sukanya dari situ. Oh, ternyata dari situ ya teman-teman. Nah, Karinda ini aktif di OSIS selama 2 periode. Bahkan di kelas 11, Karinda ini menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Keren banget gak sih guys? Cerita dong Kak, alasan kenapa Karinda masuk OSIS? Untuk alasan aku sendiri masuk OSIS itu sebenarnya aku dari SMP tuh suka sekali berorganisasi. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa aku tuh sangat terobsesi mengenai organisasi. Apalagi organisasi ini kan mengurus sekolah ya. Pasti banyak banget kegiatan yang dimana menyibukkan diri kita. Dan aku suka banget ikut organisasi untuk bisa lebih memiliki banyak relasi. Karena kan pasti kalau di organisasi itu tidak hanya dengan angkatan sendiri, melainkan juga bersama dengan angkatan yang ada di atasku maupun yang ada di bawahku. Dan yang aku sukanya adalah kita bisa membuat program kerja yang bisa mengunggulkan sekolah kita sendiri. Oh, jadi Karinda dari SMP sudah pernah mengikuti OSIS gitu ya Kak? Betul. Karinda pas SMP tuh menjabat sebagai apa sih? Aku pernah menjabat menjadi ketua kaderisasi Remas. Remaja masjid. Betul. Oh, nah pelajaran apa yang Kak Rinda bisa dapatkan dari organisasi itu? Pastinya banyak banget bahwa pentingnya kerjasama di dalam situ, tidak ada sistem individual dan kita bisa saling percaya satu sama lain agar suatu tujuan itu bisa berjalan dengan baik. Benar. Nah, hal termemorable apa sih pas Karinda menjabat di 2 periode itu? Memorable-nya itu ketika pelantikan. Dan paling menyenangkan juga pas waktu di LDKS yang dimana di situ tuh sudah kerasa banget bahwa kita akan lengser dan digantikan oleh periode baru. Itu paling memorable sih. Bener sih Kak, dulu aku juga merasakan hal itu. Nah, sekarang kita beranjak ke ruang kelas nih. Karinda kan tadi berasal dari kelas 12-2. Itu jurusannya kedokteran atau kesehatan Kak? Jurusannya bisa kedokteran dan kesehatan. Itu tuh saintek, jadi termasuk IPA. Oh, kakak memang tertarik untuk masuk ke bidang itu? Sebenarnya tidak. Aku mau mengambil lintas jurusan untuk kuliahan nanti. Cuman untuk saat ini aku masih fokus juga mengenai jurusanku sendiri. Insya Allah aku mau masuk ke kesehatan itu. Oh, nah ini nanti anak kelas 10 kan bakal ngalamin penjurusan ya pas naik ke kelas 12, Betul. ke kelas 11. Nah, pengalaman kakak, tolong bagikan cerita kakak hingga tiba pada pilihan jurusan itu dong Kak.
Oke, boleh. Untuk jurusan sendiri ketika kelas 10 dan menaiki ke kelas 11, jujur aku juga bimbang karena seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita baru pertama kali masuk sekolah di jenjang pertama, kita tuh pasti merasa bahwa ini adalah tempat yang paling seru untuk bermain. Benar. Nah, di saat itu ketika sudah ada info mengenai jurusan, aku luar biasa mencari informasi sampai ke bawah-bawah dan aku bimbang. Dan jujur ya, pas waktu dulu itu aku milih jurusan itu atas dasar bidang mapelnya. Jadi kalau misalnya ada mapel yang gak aku sukain, aku gak mau masuk ke jurusan itu. Lucunya itu kayak gitu, tapi setelah dipikir-pikir matang-matang dengan orang tua dan juga informasi mengenai BK, akhirnya aku bisa menentukan jurusanku. Karena jurusan yang kita pilih untuk di kelas 11 nanti itu tidak cuma satu jurusan kan, pasti ada 2 jurusan, jadi bisa dipertimbangkan lagi lebih baik kalau misalkan memang kita mau masuk ke kedokteran, kita bisa pilih jurusan yang pertama itu mengenai kesehatan. Kalau misalnya kita memang mau masuk yang kayak jalur hukum, ilmu komunikasi ataupun bisnis, kita bisa milih yang jurusan keduanya itu yang bagian soshumnya. Jangan sampai salah pilih karena pasti itu buat kedepannya juga di kelas 12. Nah, pembelajarannya kan Karinda pilih sendiri ya mapel-mapelnya itu. Betul. Apakah itu berarti mudah gitu bagi Karinda? Bukan mudah, melainkan sesuatu hal yang dimana mapel itu aku senang melakukannya. Jadi kalau misalkan aku senang ngelakuinnya, otomatis kan segala sesuatu yang dipelajari di situ bisa masuk ke otak aku dengan Benar mudah. itu. Nah, guru-guru di SMA Hadijah itu seperti apa sih menurut kakak? Terbagi ya, proporsinya itu balance banget. Ada yang seru, ada yang tegas, ada yang cuman kadang kita itu harus nurutin apa yang beliau mau. Tapi ya so far bagus banget sih pengajarannya. Nah, aku dengar nih ya, Karinda kan ikut Duta Mahameru Lantas 2024 nih. Betul. Itu programnya seperti apa sih? Programnya itu banyak banget ya, karena Duta Mahameru Lantas itu kan mengurus untuk menertibkan lalu lintas. Iya, benar. Ya, salah satunya programnya itu adalah mengedukasi, mungkin kayak setiap kali ada sekolah-sekolah gitu, kita datang ke sekolahnya, terus kita mengedukasi mengenai lalu lintas, seperti itu. Gitu. Nah, Karinda tahu program ini tuh dari mana sih ya? Tentunya tahu dari Kapoldanya, kegiatan kemarin itu. Jadi kita tuh dikasih tahu, diajaklah alumninya buat datang dan mereka menyebarkan informasi mengenai apa sih program yang mereka lakukan selama 2 periode kemarin gitu. Gitu. Nah, kenapa Karinda tertarik buat jadi duta lalu lintas ini? Tertarik banget karena awalnya itu tawaran dari guru yang dimana itu juga banyak banget kan persiapan yang harus dimatangkan, ada kayak seleksinya gitu. Dan aku baca-baca itu kayak wah, menarik banget untuk aku beraksi di kelas 12 ini, apalagi sertifikatnya bisa digunakan untuk daftar SNBP nanti. Nah, kan tadi Karinda persiapannya banyak banget kan? Betul. Apa aja sih yang Karinda persiapin? Pastinya banyak banget yang mungkin ya. Aku pertama kali itu nyiapinnya itu dari catatan kertasnya itu yang harus dipenuhi itu adalah unjuk bakat, yang dimana kita itu harus memiliki bakat yang ditunjukkan. Jadi persiapanku tuh latihan di situ, dan waktu itu aku menampilkan bakat puisi, jadi aku berlatih puisi untuk ditampilkan di sana. Dan juga aku bersama rekanku, itu kan kita berpasangan, jadi kita harus bisa saling kenal satu sama lain. Itu sih freshnya itu di situ. Dan ada juga yang harus disiapkan itu adalah fitting baju untuk grand final di sana. Oh. Nah, program duta ini kan pasti ada seleksi gitu ya kan, Kak? Pasti. Nah, seleksinya itu apa aja yang diujikan? Seleksinya itu kita yang wajib itu ya harus sudah 17 tahun. Nah, Dan punya SIM. Terus itu juga menguasai lebih dari 1 bahasa, terkecuali bahasa Indonesia. Jadi mungkin bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Inggris maupun yang lainnya. Dan juga kita itu harus ya itu tadi memiliki bakat, sehingga ketika kita mengikuti kegiatan ini kita tidak asal-asalan dipilih sebagai duta. Nah, kendala yang kakak hadapi pas ikut ini tuh apa aja? Kan pasti banyak toh kendalanya. Betul, sebenarnya untuk banyaknya nggak terlalu sih, cuman pasti ada. Iya, benar. Kendalaku itu adalah karena ini waktunya itu sangat mepet ya waktu itu ketika aku udah mau persiapan untuk ujian, sehingga membentrok banget ke dalam pikiranku gimana cara aku mempersiapkan ini. Jadi kendalaku itu adalah
memahami undang-undang yang ada mengenai lalu lintas. Jadi aku harus paham betul, oh undang-undang ini tuh seperti ini, sanksinya seperti ini, dan kalau misalnya terjadi ke orang itu bakalan seperti ini, kayak gitu. Berapa aja undang-undang yang Kak Rinda pelajarin? Aku kemarin mempelajari 2 sih kurang lebih. Dua saja. Itu tentang apa? Tentang tertib berlalu lintas, yang dimana kalau kecelakaan cuman tunggal dan itu mencelakakan orang lain sampai meninggal, itu dikenakan sanksi sekitar 6 tahun kayak gitu. Penjara. Betul, di penjara. Oke. Nah, gimana perasaan kakak pas Karinda tahu kalau Karinda itu mewakili kota Surabaya? Luar biasa, senang banget. Kayak aku juga nggak expect gitu loh kalau misalkan aku bakal mewakili kota kelahiranku sendiri, dan itu luar biasa bahagia banget dan bangga tentunya. Benar sekali sih. Nah, hal-hal yang nggak bisa dilupain dari program ini tuh apa aja? Yang paling nggak bisa dilupain itu adalah pembekalan di sana. Selama kegiatan itu kan ada pembekalan 3 hari ya. Itu pasti banyak banget kegiatan yang nggak bisa aku lupain. Kayak aku benar-benar ngelihat banyak sekali duta di sana yang sudah berpengalaman, dari cara mereka bersikap, berbicara, public speakingnya jauh lebih oke, dan juga dimana mereka itu bisa dengan cermat atau langsung gitu loh, bisa kayak apa yang mau kamu bikin, program apa yang mau kamu bikin ketika kamu sudah dilantik sebagai duta Mahameru, terus mereka itu langsung bisa jawab dengan cepat gitu. Itu keren banget sih menurutku. Nah Kak, kalau boleh tahu apa program yang kakak siapkan jika kakak terpilih itu? Kan tadi seperti kakak sebutin tadi ya. Program yang aku siapkan pasti sama ya, kurang lebih aku akan membuat edukasi kepada sekolah-sekolah, karena kan aku juga masih sekolah, jadi aku rasa gimana cara penyampaianku ke anak-anak itu juga lebih nyambung gitu loh. Seperti itu sih kurang lebih yang aku siapkan. Oke. Nah Karinda, sekarang kita sampai di sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah Kak, apa aja sih yang harus dipelajari sebagai duta lalu lintas? Yang harus dipelajari sebagai duta lalu lintas tentunya harus mencari banyak informasi mengenai mengenai lalu lintas sendiri, di mana masyarakat itu punya berbagai macam sikap kan. Jadi kita itu harus bisa menjadi duta atau peran penting sebagai orang yang memimpin mereka, yang mengedukasi mereka, dan tentunya kita itu tidak bisa belajar dari opini kita sendiri, melainkan kita juga belajar dari undang-undang yang ada. Kita harus mempelajari itu, karena tidak bisa segala sesuatu yang kita tetapkan kayak kamu salah tapi kita nggak ada undang-undang, itu nggak bisa. Gitu. Benar. Ada lagi? Gimana sih tips and trik Kak Rinda menjadi duta lalu lintas? Nah, tips and trik kakak agar bisa menjadi duta lalu lintas itu apa? Wah, kalau pertanyaan ini itu dasarnya harus bisa disiapkan dalam diri. Diri ini tuh harus berani mencari hal yang mungkin sekiranya terkadang kita nggak bisa. Tapi kalau dari aku sendiri ya, karena memang aku tuh suka sekali dengan public speaking, berbicara di depan banyak orang, dan aku berani untuk mengasah bakatku jauh lebih baik lagi. Jadi tips and trick dari aku, beranilah melakukan segala sesuatu hal yang dimana itu positif, dan jangan pernah takut untuk ngelakuin itu aja sih. Benar. Nah, kita sekarang tiba di sesi akhir, yakni closing statement narasumber. Apa sih yang ingin disampaikan Kak Rinda kepada pemirsa Turham yang menyimak tayangan ini? Halo semua pemirsa Turham, aku pengen menyampaikan beberapa pesan buat kalian, terutama di anak-anak remaja atau muda saat ini, generasi milenial, Gen Z, atau juga ada Gen Alpha yang saat ini jauh lebih update daripada aku tentunya. Pastinya jadilah anak muda yang berkualitas, yang memiliki kreativitas yang luar biasa unggul, dan jadilah anak muda yang bisa memotivasi serta mengedukasi orang lain. Karena jika bukan kalian, siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini sendiri? Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Rinda. Sama-sama. Terima kasih karena udah mau hadir di podcast edisi ini. Makasih juga untuk kalian yang udah nonton podcast ini, baik yang sudah tuntas maupun yang akan tuntas. Semoga cerita dari Kak Rinda ini bisa memberikan motivasi untuk mencari prestasi di bidang apapun. Sekian dari aku, Nur Syifa, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.